Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Baik, hari ini kita akan belajar kembali. Hari ini kita belajar tentang gunung. Anak-anak sudah pernah melihat gunung? Coba amati gambar yang ada. Ini adalah gambar gunung. Gunung adalah tanah yang menjulang tinggi. Biasanya berbentuk kerucut atau kubah. Bagian gunung tertinggi disebut puncak. Ada gunung berapi yang aktif dan tidak aktif. Gunung berapi berisi magma di perut bumi. Suatu ketika, gunung berapi yang aktif dapat mengeluarkan magma dari dalam perut bumi. Itu yang disebut dengan gunung meletus. Anak-anak pernah mendengarnya? Ya, di samping adalah gambar gunung yang sedang mengeluarkan magma atau gunung meletus. Di atas ini adalah gambar gunung dengan puncaknya. Coba anak-anak perhatikan teks yang ada. Kita membaca bersama-sama ya teks yang ada. Bisa? Baik. Gunung Merapi. Gunung Merapi adalah gunung teraktif di Indonesia. Letaknya di antara Jawa Tengah dan Yogyakarta. Suasana di sekitar Gunung Merapi sangat sejuk dan indah. Gunung Merapi dikembangkan untuk pariwisata. Di antaranya ada kawasan Kaliurang, hutan Turgo Pelawangan, dan pendakian Gunung Merapi. Di sekitar objek wisata tersedia juga penginapan dan tempat makan. Nah, anak-anak sudah hebat, sudah bisa mengikuti untuk membaca bersama-sama ya. Nah, anak-anak masih ingat tadi ada gunung berapi yang aktif dan yang tidak aktif. Nah, gunung berapi yang aktif suatu ketika bisa meletus atau mengeluarkan magma dari perut bumi. Ya. Nah, itu salah satu bencana alam. Ketika gunung meletus, orang-orang di sekitar juga harus memindahkan diri supaya tidak terkena dampaknya. Nah, teman-teman, ketika ada bencana alam, kita harus ikut membantu sesama. Nah, pada kegiatan membantu orang-orang yang terkena bencana alam, ada beberapa benda yang bisa kita amati di sekelilingnya. Benda-benda tersebut termasuk ke dalam 3 jenis benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama adalah benda padat. Benda padat adalah suatu benda yang berbentuk padat dan memiliki sifat yang kaku dan juga keras. Misalnya, contohnya adalah kayu dan batu. Kayu dan batu itu kan keras ya. Nah, seperti itulah benda padat. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair adalah benda yang bentuknya seperti air. Biasanya tidak memiliki bentuk yang tetap. Bentuknya menyesuaikan dengan bentuk tempatnya.
Contoh dari benda cair adalah air, susu, dan juga minyak. Nah, coba anak-anak perhatikan ketika kita menuangkan air ke dalam gelas. Bagaimana bentuk airnya? Betul, bentuk airnya mengikuti dengan bentuk gelas. Yang ketiga adalah benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki sifat seperti udara. Ya, benda gas yang dapat dilihat itu misalnya asap, kabut, dan uap air. Anak-anak pernah mengamati ketika ibu merebus air, biasanya akan keluar uap air. Uap air termasuk benda gas. Atau mungkin anak-anak pernah melihat sesuatu yang terbakar kemudian mengeluarkan asap. Nah, asap termasuk ke dalam benda gas. Nah, ketika gunung meletus biasanya juga mengeluarkan asap yang sangat tebal. Nah, asap ini juga merupakan benda gas. Nah, seperti yang anak-anak tahu bahwa pemandangan di sekitar gunung itu sangat indah ya. Nah, beberapa orang sering menggambar pemandangan di sekitar gunung. Ini adalah contoh gambar di sekitar gunung atau pemandangan gunung. Nah, coba anak-anak amati gambar yang ada. Kira-kira di dalam gambar ini ada apa saja ya? Anak-anak bisa menyebutkan? Betul, ada gambar gunungnya. Ada gambar orang atau petani ya yang sedang bekerja di sawah. Ada juga gambar pepohonan. Ada apa lagi? Gambar rumah. Betul. Nah, ini adalah gambar pemandangan alam. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Coba anak-anak masih ingat kita hari ini belajar apa saja? Ya, yang pertama kita belajar tentang gunung dan juga gunung Merapi. Yang kedua, kita belajar tentang apa lagi? Betul, tentang benda-benda. Ada benda padat, benda gas, benda cair. Ya. Dan yang terakhir, kita belajar tentang gambar pemandangan alam. Baik, anak-anak hari ini sudah hebat semuanya. Sudah bersemangat mengikuti pembelajaran. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.